Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk Bapak Seno Arisa Smito, MH, selaku dosen pengempu mata kuliah Penghantar Hukum Keluarga. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video materi kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Najiha Ain Fatihah dengan NIM 212121059 dari kelas HKI 1B, mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, jurusan Hukum Keluarga Islam. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas penghantar hukum keluarga. Baik, sebelum saya akan menyampaikan materi yang akan dibahas kali ini, saya akan memberikan quotes dari orang bijak yang mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan sekolah dan juga kampus lalu kita mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Begitulah kata orang bijak. Baik, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang sumber hukum keluarga. Nah, sumber hukum keluarga di Indonesia sendiri itu ada dua macam, yaitu hukum Islam dan juga hukum lain-lain. Yang pertama yaitu hukum Islam. Hukum Islam ini sendiri berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis. Lalu keduanya ini dijadikan menjadi satu yang bisa disebut dengan fikih atau ilmu fikih, yang di dalamnya itu membahas tentang munakahat, muamalah, waris, zakat, dan juga wakaf. Lalu yang kedua yaitu hukum lain-lain, yaitu hukum yang berpedoman dari daerah barat dan juga adat. Lalu selanjutnya sumber hukum keluarga. Sumber hukum keluarga juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ya yang berkaitan dengan kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, dari jurisprudensi dan juga traktat. Lalu KUH Perdata, lalu peraturan perkawinan percampuran, lalu Undang-Undang Nomor 32/1959 tentang pencatatan nikah, talak dan juga rujuk. Lalu yang kedua itu hukum tidak tertulis, bersangkutan dengan kaidah-kaidah yang timbul, tambah dan juga berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup keluarga yang mencakup perkawinan, putusnya perkawinan atau juga biasa kita sebut dengan perceraian, lalu harta benda dalam perkawinan. Selanjutnya yaitu hukum keluarga juga mencakup dari keturunan, kekuasaan orang tua, pengempuan, pendewasaan, perwalian, dan juga perkawinan. Lalu asas-asas hukum keluarga. Asas-asas hukum keluarga ini sendiri ada 4 bagian, yaitu monogami, konsensual, persatuan bulat, dan juga proporsional. Yang pertama yaitu monogami, yaitu perkawinan yang dilakukan satu laki-laki dan juga satu perempuan. Yang kedua yaitu konsensual, persetujuan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, yaitu dalam perkawinan ini tidak ada pemaksaan karena pihak satu dengan pihak yang lain juga telah mensetujuinya. Lalu yang ketiga yaitu persatuan bulat. Persatuan bulat ini adalah asas di mana harta laki-laki dan juga perempuan menjadi satu, atau bisa juga disebut dengan harta bersama. Yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan menjadi satu ini adalah mereka yang sudah memiliki hubungan atau telah terikat dengan pernikahan. Lalu yang keempat yaitu proporsional. Hak dan kewajiban suami istri itu sama. Lalu yang terakhir ada sedikit tambahan, yaitu tentang penerapan hukum keluarga di Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia sendiri ini telah melakukan konstitusi nasional tentang hukum keluarga
mengkomplikasi hukum keluarga yang memiliki prinsip keadilan dan juga kesetaraan bagi perempuan. Saat ini hukum keluarga sendiri itu mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khusus untuk masyarakat Muslim di Indonesia ya tentunya. Lalu komplikasi hukum Islam yang dijustifikasi oleh Presiden Soekarno terdiri atas 299 pasal 49 yang memuat hukum perkawinan yaitu munakahat, warisan yaitu mawaris, dan juga hukum pewakafan. Baik, mungkin sampai sini saja pertemuan kali ini atau penyampaian materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat berbicara, karena manusia juga tidak luput dari kesalahan. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun untuk kalian. Jalan-jalan ke pasar membeli buah duku, minumnya es kelapa, airnya beku. Assalamualaikum dariku untukmu wahai calon suamiku. Baik, pantun kali ini hanya untuk bersenang-senang saja, jadi jangan diambil hati. Apabila diambil hati juga tidak masalah. Ya baik, terima kasih sekali lagi untuk kalian para penonton atau para teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Terima kasih juga untuk waktu luangnya. Jangan lupa untuk di like. Baik, selamat tinggal dan juga terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia.